Paparan dari Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang disampaikan oleh Bapak Zulfikar SE MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wali Kota, Ketua DPRD, Pak tenaga ahli Pak Dr. Azhar, kemudian Kepala Bapeda Riau atau yang mewakili, kemudian Pak Budi, Kepala Bapeda Kota Dumai, yang saya hormati Forkopimda Kota Dumai, dan seluruh undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapeda merupakan salah satu OPD yang memberikan kontribusi di dalam pendapatan asli daerah. Kalau kita lihat di PAD kita memberikan kontribusi di dalam APBD 32% untuk tahun 2022. 50%-nya itu diberikan kontribusinya oleh Bapeda. Bisa slide-nya di realisasi PAD. Next, realisasi PAD. Kalau kita lihat realisasi PAD di tahun 2018 sampai 2022 untuk pajak daerah sendiri mengalami peningkatan setiap tahun. Memang ada beberapa yang secara PAD mengalami peningkatan, tetapi ada beberapa komponen yang stagnan bahkan menurun, misalnya di retribusi daerah. Retribusi daerah pada posisi tahun 2022 itu berada di 32 miliar lebih. Artinya dari tahun 2018 sampai 2022 itu berkisar 30 sampai 32 miliar itu setiap tahunnya mengalami peningkatan, terlihat dari beberapa tahun sampai di 2001 dan 2002 itu mengalami peningkatan sekitar 20% lebih. Kemudian untuk lain PAD adalah yang dikelola oleh BUD, RSUD maupun Puskesmas yang juga mengalami peningkatan. Hanya dari hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan ini mengalami setiap tahunnya mengalami peningkatan. Next, ini tabel yang dari data yang tadi. Kita bisa lihat besaran untuk pajak daerahnya, kemudian lain-lain PAD yang sah itu mendominasi dari PAD kita. Kemudian untuk tabel berikutnya, nah ini komposisi ini di mana PAD kita memang secara keseluruhan 30% dari APBD, yang mana pajak daerah hampir 49% kontribusinya terhadap PAD, yang harapannya untuk PAD dengan undang-undang baru kemandirian fiskal itu bisa meningkatkan kontribusi PAD kita di dalam APBD. Kemudian next, nah faktor-faktor yang mempengaruhi PAD, di mana pertumbuhan ekonomi regional yang disampaikan oleh tadi kepala atau yang mewakili Bapeda Litbang 5-6%, kemudian inflasi, kemudian perubahan kebijakan pemerintah daerah pada PAD ini termasuk regulasi, di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menuntut kemandirian lebih kewenangan daerah dalam rangka kemandirian fiskal, peningkatan PAD kita. Kemudian bisa dilihat analisa kinerja pajak daerah tahun 2021-2024. Ini upaya-upaya dalam rangka peningkatan APBD kita, yang mana terdiri atas analisis potensi pajak daerah yang kita lakukan, penilaian potensi, kemudian juga pemutakhiran basis data wajib pajak daerah. Kita melakukan pembaharuan terhadap data-data wajib pajak yang baru maupun yang lama. Kemudian sosialisasi pajak daerah kita sampaikan ke beberapa, hampir di seluruh kecamatan. Kemudian juga peningkatan layanan pajak daerah ini termasuk dengan pembayaran melalui KRIS. Kemudian juga kita juga membuka kanal-kanal pembayaran di bank-bank yang lain untuk kemudahan wajib pajak melakukan pembayaran. Kemudian kemitraan dengan pihak ketiga ini kita lakukan kerjasama dengan BPN, kemudian dengan DJPP, kemudian juga dengan kejaksaan dalam rangka pemeriksaan. Kemudian pengembangan kebijakan pajak daerah ini termasuk dengan regulasi tadi yang sudah saya sampaikan, dan evaluasi pelaporan kinerja. Kemudian proyeksi pendapatan.
Next lagi. Ya, ini target RPJMD awal yang kita lakukan waktu tahun 2021 ini setelah realisasi di 4 tahun berjalan, ini malah capaiannya lebih dari 100%. Artinya dari target awal RPJMD kita 163, realisasi kita 185. Kemudian 2022 175, 226 miliar. Artinya setiap tahun mengalami peningkatan untuk pajak hampir 100% lebih, bahkan di tahun 2024 dengan proyeksi kita 431 itu mengalami peningkatan sekitar 200 miliar, 200% lebih. Jadi maka oleh sebab itu maka perlu dilakukan perubahan di dalam RPJMD untuk PAD kita. Next. Nah, ini kita lakukan proyeksi untuk 3 tahun ke depan. Kalau 2024 ini mungkin sudah ketetapan di 431 di dalam APBD kita 2024. Kemudian 2025 dan 2026 ini kita proyeksikan sekitar 5% dari karena pertumbuhan ekonomi tadi. Jadi kita proyeksikan peningkatannya 5% karena pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga pada tahun 2025 itu ada opsi PKB yang mana sudah diatur di dalam undang-undang. Opsi PKB dan BPNKB ini menjadi kewenangan kita, tidak 100% tetapi ada peningkatan komposisi persentase. Jadi yang tadinya sekitar 20 menjadi 66%. Cukup signifikan juga mengalami peningkatan. Mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disampaikan oleh Bapak Yulfizal SH MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tentunya Pak Wali Kota Dumai, kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, yang kami hormati tim penyusunan RPJMD serta Kepala Badan Litbang Provinsi Riau atau Miyawati, terusnya yang kami hormati Ketua DPRD Kota Dumai atau segenap anggota Dewan yang kami muliakan, yang tak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, serta rekan-rekan Kepala PDI, asisten, staf ahli, camat dan kelurahan yang kami muliakan. Dalam arti BPAD merupakan suatu titik tonggak pembangunan Kota Dumai yang merupakan bagian penerimaan daerah, khususnya dalam hal penerimaan pendapatan, transfer dan belanja. Sebagai dasar hukum dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 584 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2023. Sebagai gambaran, tentu kita harus tahu juga apa yang dimaksud dalam keuangan daerah. Di sini kami paparkan, keuangan daerah adalah sebuah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan nilai daerah berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut. Next. Struktur APBD sebagai gambaran kami, pasal 30 PP 12 tahun 2019, yaitu hal-hal ini: pendapatan daerah terdiri pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan dalam hal APBD tersebut terdapat belanja, yaitu belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer. Sedangkan hal pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Next. Tantangan tahun 2023: pertama, ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik akibat perang antara Rusia dan Ukraina dan harga
pangan dan energi yang masih tinggi memicu kenaikan inflasi. 3. Kenaikan suku bunga acuan terutama dari Bank Sentral Amerika. Dalam hal ini kita membahas juga terkait dengan realisasi dan prediksi pendapatan tahun 2021 dan sampai 2026. Yang mana dalam uraian pendapatan Transbank, yaitu kami prediksi dari tahun 2021 realisasi 879 miliar 612 juta 437.425,30 sen. Sedangkan di tahun 2022 906 miliar 194 juta 705.140. Sedangkan target APBD tahun 2023 sebesar 1.322 miliar 107 juta 291.874 rupiah. Dalam hal target pendapatan diprediksi tahun 2024 sebesar 1.115 miliar 845 juta 964.512 rupiah. Sedangkan dalam hal target pendapatan tahun 2025 1.143 juta 43 miliar 705 juta 279 juta 666 rupiah 30 sen. Dalam hal ini ditargetkan dari tahun 2026 sebesar 1.222 miliar 875 juta 471.172 rupiah 84 sen. Dalam hal pendapatan tersebut yaitu ada bagian dari pemerintah pusat dan transfer pemerintah daerah. Sedangkan lain-lain pendapatan sah itu kami prediksikan itu sebesar 40 miliar 695 juta 763.000. Next. Sedangkan dalam struktur belanja kita yaitu diprediksi tahun 2021 2026 dalam uraian belanja daerah dari APBD tahun 2021 sebesar 1.454 miliar 362 juta 356.872 rupiah. Sedangkan APBD tahun 2022 sebesar 101 triliun 639 miliar 213 juta 506.052 rupiah. Sedangkan pada APBD perubahan tahun 2023 ini sebesar 1 triliun 971 miliar 422 juta 354.783. Dalam masa target tahun 2024 diperhitungkan sekitar 1 triliun 823 juta 1 triliun 823 miliar 78 juta 807.189. Sedangkan pada tahun 2025 kita prediksikan 1 triliun 820 miliar 334 juta 340.013 rupiah. Sedangkan dalam target tahun 2026 diprediksi sebesar 1 triliun 854 juta 1 triliun 854 miliar 752 juta 964.789 rupiah. Pada struktur belanja operasi yaitu APBD tahun 2021 1 triliun 208 miliar 461 juta 786.509 rupiah. Sedangkan pada APBD tahun 2022 diprediksi APBD tahun 2022
sebesar 1.509.589.32.114 rupiah. Sedangkan pada tahun 2023 ini sebesar 1.451.461.498 rupiah. Sedangkan target dalam hal prediksi APBD 2024 sebesar dalam hal belanja operasi sebesar 1.320.215.864 rupiah. Sedangkan pada target tahun 2025 sebesar 1.385.548.668 rupiah. Sedangkan dalam hal target diprediksi tahun 2026 1.423.273.444 rupiah. Sedangkan dalam hal struktur dari belanja tersebut yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Kalau dilihat dari prediksi yang selama ini, alhamdulillah sejak sekarang terjadi peningkatan yang luar biasa, sebab hampir mendekati 2 triliun yang belum pernah terjadi di Kota Dumai ini. Ini suatu merupakan anjuran bagi kita bagaimana kemajuan APBD Kota Dumai. Dalam hal belanja modal, APBD tahun 2021 sebesar 234.465.493.304 rupiah. Pada tahun 2022 306.331.988.807 rupiah. Sedangkan pada APBD perubahan tahun 2023 sebesar 472.383.88.790 rupiah. Sedangkan pada target tahun APBD 2024 diprediksi sekitar 411.622.977 rupiah. Sedangkan target APBD tahun 2025 diprediksi yaitu sekitar 411.511.622.977 rupiah. Sedangkan target tahun 2026 444.511.622.977 rupiah. Padahal belanja modal tersebut terdiri atas belanja modal tanah, belanja modal peralatan mesin, belanja modal gedung dan pembangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Sedangkan dalam struktur belanja tersebut, hal tersebut di mana belanja tidak terduga pada tahun 2021 sebesar 11.435.077.059 rupiah. Sedangkan pada tahun 2022 sebesar 299.485.131 rupiah. Sedangkan pada APBD tahun 2023 sebesar 3.514.499 rupiah. Sedangkan target tahun 2024 26.277.068.368 rupiah. Sedangkan target tahun 2025 sebesar
26.277.068.368 sedangkan tahun 2026 diprediksi sebesar 26.277.068.368 rupiah. Sedangkan belanja tidak tunggal, belanja tidak tetap, belanja terpet, belanja bagian sesi bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya penandatanganan berita acara Musrembang Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai tahun 2021-2026. Dengan hormat kami jemput Wali Kota Dumai dan perwakilan peserta. Dandim, Ketua DPRD dan anggota DPRD Bapak Yohanes Teteleta, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Camat Bukit Kapur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bapedalitbang Kota Dumai, perwakilan IBI atau Ikatan Bidan Indonesia, perwakilan LPMK Bapak Isan Freddy dari Kelurahan Datu Laksmana dan Bapak Misti dari Kelurahan Bandar Keladi. Disilakan untuk dapat ke depan. Mohon izin Bapak, 1, 2, 3. Boleh semangat sekali Pak, 1, 2, 3. Tahun 2021-2026 pada pagi hari ini, atas nama panitia penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.